Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Olivia, NIM 22111182 dari kelas PAI 6F. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Ibu Utin Mutia, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Baiklah, jadi soal pertama yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI. Jadi ada 3 yang dapat saya tawarkan aplikasinya, yaitu yang pertama aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi Quizizz ini yaitu aplikasi kuis untuk sebagai media evaluasi dalam pembelajaran PAI. Jadi penggunaan aplikasi ini juga dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran karena aplikasi ini menyenangkan dan juga kompetitif. Ada beberapa pemanfaatan bagi gurunya, yaitu guru dapat membuat soal atau kuis yang dapat juga disesuaikan dengan topik pembelajaran PAI. Antisipasi dan juga tantangan dalam penggunaan aplikasi ini yaitu yang pertama, keterbatasan akses internet ataupun kuota. Jadi sekolah dapat dalam memakai aplikasi Quizizz ini dapat dilakukan di sekolah, dan juga sekolah dapat menyediakan wifi di sekolah agar dapat menggunakan aplikasi Quizizz tersebut. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu ada aplikasi CapCut. Jadi aplikasi CapCut ini untuk mengedit video pembelajaran. Jadi agar video pembelajaran tersebut lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Jadi video pembelajaran ini berisi tentang materi pembelajaran yang berbentuk animasi, dan juga berisi tentang cerita tentang nilai-nilai agama dan moral. Jadi pemanfaatannya, guru dapat menggunakan video pembelajaran tersebut kepada siswa agar pembelajaran tersebut mudah diterima dan dipahami siswa, karena dengan menggunakan video pembelajaran yang kreatif ataupun menarik, itu dapat menarik perhatian siswa untuk memperhatikan kita lebih jelas. Kemudian antisipasi dan juga tantangannya yaitu guru harus melakukan pelatihan dasar dalam penggunaan aplikasi tersebut agar menghasilkan video pembelajaran yang lebih menarik, berkualitas, dan juga bagus untuk ditampilkan kepada peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada aplikasi Al-Quran Academy. Jadi aplikasi ini menyediakan sumber belajar Al-Quran yang lengkap, yang berisi tentang terjemahan, tafsir, dan juga fitur interaktif lainnya. Jadi peserta didik dapat menggunakan aplikasi ini untuk membaca Al-Quran dan juga dapat menghafal Al-Quran dari aplikasi tersebut. Tapi harus dengan bimbingan dari guru, boleh dengan secara daring. Jadi antisipasi dalam penggunaan aplikasi ini atau tantangannya yaitu perlu pengawasan lebih ketat dari guru agar tidak fokusnya itu tidak kemana-mana dan tetap fokus pada pembelajaran. Dan juga aplikasi ini dapat membantu peserta didik lebih dapat mudah mempelajari pemahaman tentang Al-Quran dan juga hadis. Itu saja yang dapat saya tawarkan, 3 aplikasi untuk pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Kemudian soal kedua yaitu tantangan dan juga solusi dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI. Jadi yang pertama, tantangan utamanya yaitu pasti keterbatasan infrastruktur dan juga keterbatasan akses internet. Jadi masih banyak sekolah dan juga siswa yang belum
dapat mengakses internet secara stabil dalam penggunaan perangkat untuk pembelajaran daring. Solusinya gimana? Jadi solusinya itu mungkin sekolah dapat menyediakan wifi gratis di lingkungan sekolah tersebut dan dapat memfasilitasi perangkat yang dapat digunakan secara bergilir. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi. Jadi guru PAI sekarang ini ataupun yang sudah tua kurang memahami bagaimana menggunakan atau memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi atau digital. Karena mereka lebih cenderung menggunakan metode yang masih konvensional dan juga monoton yang membuat peserta didik itu mudah bosan atau kurang lambat atau kurang memahami pembelajaran tersebut. Solusinya gimana? Jadi solusinya itu mungkin dapat melakukan pelatihan atau workshop rutin untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi atau teknologi yang sudah berbasis digital. Dan juga dukungan dinas itu juga penting untuk menyediakan sumber belajar dan juga pelatihan tersebut. Tantangan dan solusi yang ketiga yaitu minat dan motivasi siswa yang beragam. Jadi tidak semua siswa itu memiliki minat dan juga motivasi yang sama. Karena misalkan materi tersebut monoton, itu peserta didik sulit untuk memahami pembelajaran tersebut karena tidak semua siswa pemahamannya itu sama rata. Solusinya gimana? Jadi sudah saya sampaikan di awal, jadi tenaga pendidik dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran PAI. Itu yang pertama, dapat menggunakan video interaktif, menggunakan kuis, dan juga melakukan permainan edukatif dalam proses pembelajaran tersebut. Juga misalnya ada salah satu siswa yang kurang memahami dalam pembelajaran tersebut, guru juga dapat harus melakukan pendekatan yang lebih personal ke peserta didik tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing siswa tersebut. Jadi dengan strategi tersebut yang sudah saya sampaikan, kita dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran PAI dengan lebih optimal dan juga lebih menarik agar dapat meningkatkan kemampuan peserta didik juga dan dapat meningkatkan motivasi, minat, dan karakter peserta didik. Sekian jawaban dari saya dari dua soal tersebut. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Dina Olivia pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.